Puji Tuhan. Kita lanjut dengan Yesaya 43, satu bagian yang ditetapkan untuk bait suci Allah. Yang pertama, ketentuan-ketentuan mengenai bait suci. Pada ayat yang kedua, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, kedengaran seperti suara air terjun menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Bait suci yang baru yang telah dibuat menurut ukuran-ukuran yang ditetapkan merupakan bait suci yang ada pada aturan bagi bait suci yang dibaharui. Kalau pada pasal 42 ukurannya adalah 500 hasta menurut tongkat pengukur yang di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat. Maka kita lihat ukuran bait suci itu adalah empat sisi yang sama, bujur sangkar, tidak ada beda, tidak ada yang kelihatan lebih panjang, pendek, tapi dari semua sisi kelihatan sama. Angka 5 adalah angka apa kemarin? Korban Kristus. Maka bait suci yang baru adalah bait suci yang dibuat atas korban Kristus. Dari mana saja dilihat, tapi tetap ukurannya 500 hasta. Tidak lebih panjang atau lebih pendek. Tidak ada yang berbeda. Mau dipandang dari sebelah manapun, bait suci itu adalah sama. Ibadah kita luar dan dalam harus sama. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kelihatan baik di luar, atau cuma tampang saja. Kelihatannya beribadah, tapi kuasa ibadah itu tidak ada. Yang harus ada dalam bait suci yang baru, dari manapun dilihat. Ketemu di pasar, tetap orang ibadah. Ketemu di mall, tetap orang ibadah. Ketemu di jalan, bawa motor atau bawa mobil, tetap orang ibadah. Sama, tidak menjadi berbeda ketika di luar. Orang ketemu kita, mereka ketemu Yesus. Gak ada haleluya. Gak ada haleluya. Dimanapun orang bertemu kita, orang tetap berkata dia adalah anak Allah. Amin. Susah mau bilang amin. Khawatir saya, jangan-jangan cuma di GSG 1. Kalau sudah di luar, sudah ya namanya orang cari hidup, ada usahanya juga. Usaha boleh, tapi tetap usaha yang berbeda. Kwitansi yang disodorkan adalah kwitansi yang benar, bukan kwitansi yang palsu. Namanya di gereja Bapak Tony,
Di luar tanah. harus sama. Sirait itu sirait. Tapi kalau di sana namanya siapa? Hendrik. Harus sama. Supaya orang lihat tidak ada beda. Amin. 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 Itulah bait suci yang baru. Amin. Orang tidak lihat ada bedanya. Tidak bisa pakai alasan. Kalau pakai nama sirait kurang laku. Hendrik. Tapi kalau pakai nama Hendrik orang kenal. Tuhan bingung. Namanya siapa sebenarnya? Mempunyai sesuatu yang sama dan dunia mau tahu. Itulah anak Tuhan. Amin. Kalimatnya tidak berubah. Ketentuan mengenai bait suci yang baru ini. Kedua, pada ayat yang ke-6, aku mendengar dia berfirman dari dalam bait suci. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku dan ia berfirman, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Di sini aku diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak menajiskan namaku yang kudus, baik mereka raja dengan persudalan dengan mayat raja mereka yang sudah mati. Kita berdiri di tempat Allah berdiri. Tadi identitas yang sama. Kedua, berdiri di tempat aku diam di tengah-tengah orang Israel. Aku berdiri di tempat di mana engkau berdiri. Yohanes 12. Yohanes 12. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, harus mengikut aku, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Berdiri di tempat Allah berdiri, bukan berdiri di tempat lain. Identitasnya sama. Dilihat dari mana saja sama. Kedua, berdiri di tempat di mana tapak kakiku berjejak. Berdiri di tempat yang sama. Tidak berdiri di dua tempat. Kaki sebelah di tempat lain, kaki sebelah di tempat Yesus. Tidak bisa. Berdiri di tempat tapak kakiku. Kita harus tahu di mana kita berada. Bukan ikut blok. Blok mana kita? Aliran mana kita? Tapi berdiri di tempat tapak kakiku berjejak. Bukan tempat yang najis, bukan tempat yang kotor, bukan tempat yang salah, tapi di tempat di mana aku berdiri. Di situ pelayanku berdiri. Kalau kita layani Tuhan dengan cara demikian, engkau dihormati Bapa. Tidak ikut arus. Oh, yang banyak di sana ikut ke sana, yang banyak di sana ikut lagi ke sana. Tapi berdirilah di tempat Allah berdiri.
berdiri di atas kebenaran. Amin. Tidak ikut arus. Kalau A, katakan A. Kalau B, katakan B. Lebih daripada itu, jahat. Harus sama. Orang lihat kita tidak berbeda. Orang akan berkata benar. Anak Tuhan betul dia. Kalau ditanya tidak pernah hari ini lain, besok lain. Tapi berdiri di tempat di mana Allah berdiri. Yang ketiga, engkau anak manusia, ayat 10, terangkan kepada kaum Israel agar mereka menjadi malu atas kesalahan mereka. Kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan, gambarlah bait suci, bagiannya, pintu keluar, pintu masuk, beritahukan kepada mereka segala peraturan dan hukum, dan tuliskan itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia hukum dan peraturannya. Belajar setia untuk setiap aturan Allah. Belajar setia. Amin. Kenapa ditambah belajar setia? Tuhan tahu berulang kali kita gagal dalam kesetiaan. Tidak setia kepada perkara kecil, maunya perkara yang besar. Kalau itu uang, mulai dari yang kecil atau yang besar? Kalau itu uang, mulai dari yang kecil atau yang besar? Besar. Itu tandanya tidak setia. Belajar menghitung dari yang kecil, itu buktinya kita belajar setia dari perkara kecil. Ayat 2, pasal 25 Injil Matius, tidak ada ayat yang berkata untuk perkara yang besar. Tapi Matius 25 berkata, ayat yang ke-21, kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Ayat 21. Matius 5:21. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Setia. Walaupun untungnya cuma 5 perak, setia. Walaupun tidak seberapa keuntungan kita, tapi belajar setia. Amin. Allah yang menilai dan Allah yang akan memberkati untuk perkara yang besar. Amin. Belajar setia. Ini adalah peraturan firman Allah. Dan yang keempat, ayat yang pasal yang ke-43, seluruh daerah di puncak gunung itu adalah Maha Kudus. Seluruh daerah yang di puncak gunung adalah Maha Kudus. Tahu tempat, apakah itu tempat yang biasa atau tempat yang Maha Kudus. Musa ketika berjalan naik ke Gunung Horeb membawa domba-domba, lihat ada belukar di sana yang menyala tapi tidak terbakar. Wah, aku mau lihat itu. Dia simpang. Dipanggil oleh Tuhan. Musa, Keluaran 4. Kitab Keluaran 4. Pasal 3.
Musa sampai ke Gunung Horeb. Ia lihat belukar yang menyala. Ayat 3, ia menyimpang untuk memeriksa pemandangan. Lalu Allah panggil dia, Musa, jangan datang mendekat. Tanggalkan kasut pada kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Tidak dapat berdiri di sembarang tempat, menganggap tempat biasa. Tempat Allah disebut tempat Maha Kudus. Engkau berdiri di tempat yang Maha Kudus, bukan jadi penonton. Bukan jadi penonton. Allah ingin Musa sujud di hadapan Allah, bukan sebagai penonton, tapi orang yang ikut serta di dalam pelayanan itu, ikut serta mengerti itu tempat Maha Kudus, bukan jadi penonton. Masuk ibadah bukan penonton. Perhatikan siapa yang datang, bajunya apa, warnanya apa, gembalanya siapa, khotbahnya apa. Cari kesalahan. Itu adalah penonton ibadah. Tapi kalau kita bagian dari ibadah itu, maka kita bawa jiwa kita, roh kita untuk menyembah Allah. Amen. Sebab tempat di mana aku berdiri itu kudus. Tanggalkan kasut pada kakimu, sebab engkau berdiri dengan kudus. Saudara, kalau lihat orang wudhu, bagaimana orang wudhu? Cuci tangan, cuci kaki, muka, kuping-kuping dibersihkan. Apalagi hidung-hidung, mulut. Secara lahiriah, sayang, tidak secara rohani. Kita nggak ada tempat wudhu, tapi kita harus suci di hadapan Allah. Amen. Mereka lahiriahnya, mereka gambaran kita. Bersihkanlah kamu, bersihkan tangan-tangan kita, bersihkan telinga kita. Sudah banyak kemasukan sampah, bersihkan. Bersihkan hidung kita, bersihkan mulut kita. Merupakan bagian yang harus ditampilkan kepada Allah, bukan jadi penonton, tapi jadi bagian dari ibadah itu. Aku tidak datang sebagai penonton yang memberikan penilaian, bukan juri, tapi kita bawa diri kita untuk berdiri di hadapan Allah dengan sebenarnya, bersih. Peraturan ini adalah peraturan bait suci yang baru. Bagian berikutnya, ketentuan lain adalah jangan lupa bawa korban. Jangan lupa engkau membawa persembahan. Yang kamu harus tahu, persembahan itu adalah bagi Tuhan. Ayat di dalam Bilangan berkata, jangan engkau menghadap hadiratku dengan tangan kosong. Secara hurufiah, jangan lupa persembahan. Secara rohani, persembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amen. Peraturan ini bukan berlaku di kitab Yeskiel, tapi peraturan ini berlaku sampai hari ini. Haleluya. Belajar hidup berkenan kepada Allah. Ketika kita masuk beribadah,
Allah memberkati kita. Amin. Aturan ini tidak berubah sampai hari ini. Aturan ini tetap. Kelihatannya cuma sampiran, kelihatannya cuma awal. Kalau peribahasa itu ada gambaran, ada sampiran. Artinya 2 baris yang di bawah. Oh, itu kan cuma urufiah. Tidak, dalam arti yang sebenarnya. Yesiel ingatkan, belajar menghampiri Allah dengan cara ini. Kalau tidak, kita akan dibuang. Pasal 44. Tidak sunat rohani. Ayat 9. Tidak seorang pun dari antara orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat jasmani rohani, yang boleh masuk menghadap tempat kudusku. Kok kita nggak ada penyunatan daging? Karena firman Allah berkata, bukan sunat lahiriah yang penting, tetapi sunat hati. Kau menghampiri Allah dengan sunat hati. Tidak ada lagi bagian-bagian yang kotor di dalam diri kita. Ayat yang ke-44, mereka yang boleh mendekat menyelenggarakan kebaktian adalah mereka yang sudah ditahirkan. Jadi jangan berani berdiri di belakang mimbar kalau engkau tidak bersih. Sebab firman itu akan tebas kepala kita. Bersihkan diri, kuduskan diri, luar dalam bersihkan. Tidak ada bagian luarnya tampak baik. Tuhan, kalian ini kok biarin aja. Buktinya aku sudah buat ini, gak apa-apa. Lanjut, jangan khawatir. Allah simpan dulu. Saatnya Allah bongkar semua. Petugas-petugas di MK semua kelihatan baik, berwibawa, tertinggi. Disimpan bertahun-tahun kan? Itu peristiwa sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Disimpan. Satu hari dibongkar. Nah, kalau Tuhan yang bongkar lebih dari KPK. Dia bongkar betul. Dia bongkar sampai ke akarnya, sampai tahun-tahun yang kemarin dibongkar semua. Itu manusia. Tidak hukuman itu langsung diberi, tidak. Khotbah 8. Lalu hati orang cenderung berbuat kesalahan lagi. Karena yang kemarin gak apa-apa kok, yang kemarin dulu gak apa-apa. Yang penting Tuhan lihat aku dan aku lihat Tuhan, itu aja deh. Gak usah banyak ngomong. Ada kalanya teguran-teguran datang, mungkin dari anak kecil, mungkin dari istri, mungkin dari keluarga. Mereka dipakai Allah untuk mengingatkan, tapi kita jalan terus, disimpan, jangan khawatir, simpan. Satu hari ketika dibongkar Allah, tidak ada alasan untuk tidak mendekam di LP. Tidak ada alasan untuk membenarkan diri, tidak ada alasan. Ini di hadapan Tuhan loh. Sampai kepada rambut dipotong katanya. Jangan dibiarkan tumbuh pura-pura. Tolong bapak-bapak pria baca ayat 20, 3, 4. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus potong pendek. Nah, ya baik, Potong pendek. jangan cepat terus semuanya kayak Pak Tony. Tapi jangan panjang, rapikan penampilan. Rambut adalah kemuliaan, dijaga kemuliaan Allah. Amin.
Kita nggak bisa bayangkan Pak Tony pakai wig besok. Kayak apa itu? Pak Parjan, mentang-mentang dia sopir kelihatan keren pakai kumis tebal, pakai wig, kacamatanya gede lagi hitam. Berdiri di depan Allah, bukan jadi penonton, tapi kita menjadi bagian dari ibadah, memperbaiki, membenahi diri. Dan tidak satu pun yang salah di